Shalom Aleihim, Besem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. True God Jesus Christ bless you all. Bapak Ibu Saudara, sebelum memulai tayangan ini kembali saya mengingatkan cek fakta. Bapa bukan Allah, Bapa tidak pernah disembah, tetapi oleh gereja-gereja di luar sana justru ditinggikan dan dimuliakan. Sedangkan Yesus Kristus yang benar-benar Allah malah dihujat, malah direndahkan, cuman jadi anak, cuman jadi putra, dan ditolak sebagai satu-satunya Allah yang benar. Cek saja. Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Judulnya adalah begini: Tuhan tempat bergantung, bukan Tuhan digantung. Ya, saudara-saudaraku mu'alaf, kita dan saudara-saudaraku umat Muslim, bingkainya adalah kita Indonesia ya, kita Indonesia, kita Pancasila. Saya akan jawab ini ya dengan bingkai saling toleransi ya. Sebelumnya saya akan menyelipkan tentang ribut-ribut. Nah, ini pasti menarik, ini pasti pada didengar ini kalau yang ini ya. Ya, saya sengaja selipkan dalam khotbah ini ya. Tentang ribut-ribut dua pendeta, Saifuddin Ibrahim di Amerika dengan pendeta lain di dalam negeri ya. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ribut-ribut ini sudah selesai. Saya ulang, sudah selesai. Ya, sebab sudah dilakukan sidak atau inspeksi mendadak. Itu kata lain yang lebih lembut daripada digrebek gitu. Sudah diadakan sidak oleh istri dan anaknya. Sudah selesai bulan Februari lalu. Ya, dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Dari pihak istri dan anaknya yang melakukan sidak bisa menerima. Kenapa kok bisa menerima? Sebab ini kejadian ke-6 kalinya. Waduh, ini ke-6 kalinya, jadi sudah terbiasa. Ya, sudah selesai ya. Jandanya juga sudah selesai ya, jandanya sudah nggak tahu kemana sekarang ya. Kemudian pokoknya sudah selesai itu intinya ya. Jadi janganlah lagi ya. Jadi istri dan anaknya bisa menerima, bisa, wong udah biasa. Ini udah ke-6 kalinya. Ya, saudara-saudara, sudah selesai. Ini sudah dianggap selesai, dan mohon sudahlah soal rebutan janda sudahlah, sudah diakhiri saja ya. Ya sudahlah, itu sudah memang seperti itu. Kalau diurut-urut nanti bisa sampai big bossnya itu ya, si badan Tambun itu nanti bisa kena nanti kalau sampai diurut-urut sampai ke atasnya ya. Di gereja ini, di gerejanya sinodenya Saifuddin Ibrahim, itu memungut persepuluhan dan buah sulung. Persepuluhan itu tahu sendirilah, ngomong gampangnya 10% dari penghasilan. Buah sulung itu hasil pertama kita kerja gitu ya. Mestinya sih cuman seberkas, tapi karena ini sudah batal kok, persepuluhan sama buah sulung ini sudah batal ya. Itu kan Taurat, tapi masih dipungut oleh gereja itu. Lalu timbul masalah, kalau orang kerja diambil buah sulung sama persepuluhan mungkin masuk akal. Pertanyaannya, janda bagaimana? Para janda bagaimana cara memberi buah sulung? Dia kan juga kadang-kadang tidak kerja. Lalu terjadi hereihan atau anekdot atau humor di kalangan ini. Ya biar saja janda tidak memberi buah sulung, kan janda punya buah. Ya, ya. Jadi di gereja ini ya, di gereja sinode ini parah Pak, super parah saya bilang Pak, super parah ini di sinode gereja ini Pak. Ya, ya.
kalau memungut buah sulung, janda tidak dibungut buah sulung, tapi mereka ingat janda ini punya buah. Nggak tahu buah apa, Pak. Sudah segitu saja ya, saya akan khotbah yang lain. Ya, biasanya ini yang didengerin yang awal ini justru yang bikin heboh. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara-saudaraku umat Islam ya. Bingkainya kita toleransi. Nggak apa-apa pertanyaan begini kalau saya santai saja, tidak usah ngegas ya. Tuhan tempat bergantung, bukan Tuhan digantung. Ya. Yang bilang Tuhan digantung siapa? Saudaraku umat Islam ya. Saya ingin mengatakan karena pikiranmu tidak nyampe. Perhatikan baik-baik. 2 Korintus 3 ayat 17. Tuhan itu adalah roh. Bagaimana roh mau digantung? Mikir 1 menit selesai toh jawaban saya. Jadi tidak mungkin Tuhan digantung. Tuhan itu roh. 2 Korintus 3 ayat 17. Jadi yang digantung siapa? Yesus manusia. Gitu loh, jelas gitu kok. Dengan matinya Yesus sebagai manusia maka membatalkan segala Taurat. Efesus 2 ayat 15. 1 menit kalau sama saya tak jawab. Jadi statement yang mengatakan Tuhan tempat bergantung bukan digantung, itu artinya Anda cuma pamer bahwa pikiranmu tidak nyampe dan pikiranmu tidak tahu kalau Tuhan itu roh. Roh mau digantung gimana? 1 menit selesai toh kalau sama saya ya. Jadi yang mati di salib itu Yesus manusia ya. Ya, itu sudah berlalu, sudah lama, hampir 2000 tahun ya. Yesus yang manusia nanti dikubur, lalu bangkit, lalu naik ke surga sebagai satu-satunya Allah. Sekarang ini Yesus adalah satu-satunya Allah yang benar. Simple toh ya. Tuhan tempat bergantung, bukan Tuhan digantung ya. Anda sedang pamer bahwa Anda tidak paham bahwa Tuhan itu roh. Allah juga roh, Yohanes 4 ayat 24. Tuhan adalah roh, 2 Korintus 3 ayat 17. 200.000 pendeta juga nggak ngerti ini ayat, pura-pura buta huruf. Apakah Anda juga pura-pura buta huruf, nggak bisa baca 2 Korintus 3 ayat 17? Pastinya tidak, hanya Anda belum tahu saja. Jadi sejak sekarang, please, kalau Anda begitu di depan HTD cuman pamer bahwa pikiran kita mampet, malu Pak, malu wong 1 menit selesai sama HTD. Ya, jadi clear, statement Anda itu hanya mempermalukan diri Anda sendiri. Tuhan tempat bergantung, bukan Tuhan digantung, itu hanya mempermalukan dirimu sendiri. Ya, sebab Tuhan adalah roh. Ya, kalau roh gimana mau digantung? Ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, khotbah ini singkat tapi yang ditunggu-tunggu pasti ya tadi yang di awal itu. Ya. Ternyata sudah 6 kali, makanya bisa diterima oleh istri dan anaknya. Udah biasa sidak. Ya sudah ya. Baik, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib, disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa ya. Kembali saya mengulangi, cek fakta. Bapa bukan Allah. Bapa itu Allah yang bukan-bukan ya. Bapa tidak pernah disembah sebagai Allah. Bapa itu nickname, sebutan untuk Allah ya. Bapa kami satu yaitu Allah. Tidak pernah ada Allah kami satu yaitu Bapa. Jadi yang selalu disembah itu Allah, tidak pernah Bapa disembah. Tetapi oleh gereja-gereja, Bapa malah ditinggikan, dimuliakan dan disembah sebagai Allah. Sementara Yesus Kristus yang jelas-jelas Allah sejak dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya malah dinista, dihujat, direndahkan, cuman jadi anak, cuman jadi putra, dan ditolak sebagai satu-satunya Allah. Cek saja. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MPS. Haleluya, amin.